Salam. Melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita belajar bersama-sama agar kita boleh diberkati menjadi hamba yang setia, yang memuliakan nama Tuhan. Khususnya firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Mari Bangun dan Bangkitlah. Mari bangun dan bangkitlah. Yang saya ambil dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya ingin bacakan untuk saudara sekalian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan, pimpinan, penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami secara khusus untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami sadar siapakah kami ya Tuhan. Kami adalah hamba yang lemah, yang tidak berdaya, tetapi oleh karena panggilan-Mu kami boleh meresponi panggilan itu sehingga kami boleh menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus menerangi hati, pikiran setiap kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, menjadi kekuatan iman kami untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, mengasihi dan cinta Tuhan. Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun setiap kami yang mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita tentang mari bangun dan bangkitlah. Saudara, mungkin saudara masih mengingat akan beberapa tragedi kemanusiaan, khususnya beberapa tahun yang lalu. Ya, pernah satu tragedi menimpa bangsa Amerika yang dikenal dengan WTC. 11 September 2021, dua pesawat menghantam gedung World Trade Center yang sangat mewah dan megah itu di Amerika, sehingga menewaskan ribuan jiwa melayang. Saudara juga masih ingat ratusan jiwa melayang lenyap karena dihantam tsunami ya maksudnya tsunami di Nangru, Aceh, Darussalam tahun 2004. Kurang lebih 200-an ribu jiwa. Dan juga kemudian disusul tsunami yang terjadi di Mentawai, Sumatera Barat tahun 2010. Terjadi juga letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah. Terjadi juga panas lahar dan kemudian manusia tertimbun hilang. Dan banyak tragedi-tragedi yang lain yang menimpa. Khususnya juga bangsa Indonesia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada apa dengan semua itu? Dan kemudian disusul 2020 bulan Maret yang lalu, ya, terjadi COVID-19. COVID-19 bahkan sampai hari ini masih melanda kita. Bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia. Dan di Indonesia yang update dari tanggal 14 Agustus 2021 kemarin, yang meninggal sudah 116.366 jiwa. Saudara bisa dibayangkan ada begitu banyak nyawa melayang, saudara.
Nah, tentu tragedi ini menjadi satu pelajaran yang keras bagi kita, khususnya kepada umat manusia yang syarat dengan dosa-dosa. Supaya manusia dapat menyadari dan melihat dirinya yang berdosa, dirinya yang tidak berdaya, dan saat itulah manusia membutuhkan pengharapan dan pertolongan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia bangun dari rohaninya. Supaya manusia bisa melihat akan kemahakuasaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Allah sudah berulang kali mengingatkan manusia atas keberdosaannya, mengingatkan kepada manusia atas ketidakberdayaannya. Tetapi manusia tetap bebal dan congkak. Mereka terus mengulang-ulang untuk melawan Allah. Dan sejarah bangsa Israel adalah contoh yang menunjukkan keberdosaan, menunjukkan kebebalan manusia yang melawan Allah. Berulang-ulang bangsa Israel bersungut-sungut dan memberontak melawan Allah. Bangsa Israel yang telah ditetapkan, bangsa Israel yang sudah dipilih oleh Allah sebagai umatnya, adalah bangsa yang bebal, adalah bangsa yang tegar tengkuk, dan mereka kemudian membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi sehingga membangkitkan murka Tuhan? Kalau bukan Musa yang memohon kemurahan Allah, tentu api menghanguskan, api yang dahsyat itu menghanguskan bangsa itu. Dan sesampainya di Kanaan, bangsa ini juga bukan malah berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tetapi dengan congkaknya mereka justru berbuat kejahatan di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya karena murkanya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa kafir dan kemudian menjadi tawanan. Dan berikutnya Tuhan memanggil Nabi Yesaya untuk membangkitkan iman rohaninya, supaya mereka bertobat, supaya bangsa ini berbalik kepada Tuhan. Tetapi justru tidak bertobat, bahkan melupakan Tuhan. Sehingga dengan kegeraman hatinya Yesaya menyampaikan nubuatnya. Satu persatu murka Tuhan kemudian dinyatakan kepada mereka. Dan sampai pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Menjadi sedih, menjadi putus asa, menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada lain selain menyadari akan kesalahannya. Selain mereka menyadari atas keberdosaannya kepada Tuhan. Saudara, tetapi dari mana pengharapan itu? Saudara, Allah Israel adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah Israel yang murka adalah Allah yang penuh kasih. Ia hibur Nabi Yesaya ini dengan berita bahwa akan datangnya Mesias. Dan Yesaya punya kekuatan untuk menghibur mereka yang putus asa, yang letih lesu, yang berbeban berat, bahwa pengharapan itu ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian penghiburan. Penghiburan Allah kepada umatnya. Penghiburan di tengah-tengah keputusasaan karena menyadari ketidakberdayaan ketika menghadapi bencana, ketika menghadapi kehancuran. Dan penghiburan itu diberikan oleh Allah melalui hamba, yaitu Nabi Yesaya.
yang menyampaikan hukum-hukum Tuhan. Dan tentu saja dia mengarahkan kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan datang itu. Maka dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat ini juga dikutip di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 12. Ayat 18 sampai 21 menggambarkan pribadi Yesus Kristus. Maka itu di dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana umat Tuhan di dalam keberdosaannya, di dalam ketidakberdayaannya dapat memperoleh pengharapan, dapat bangun dan bangkit dari rohaninya, sehingga mereka boleh taat kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan mengasihi manusia. Seperti buluh yang terkulai. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Buluh yang terkulai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan suatu keadaan yang tidak berdaya, suatu keadaan yang lemah, suatu keadaan yang nyaris putus, bahkan mungkin tanpa diputuskan pun sebentar juga akan putus sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh tidak berdaya. Saudara, satu keadaan yang nyaris tidak ada pengharapan, tidak bisa diandalkan, dan tidak lagi ada jalan keluar selain menunggu datangnya kehancuran. Bahwa bangsa kafir akan datang, mereka akan menghancurkan bangsa Israel ini, dan akan terjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi, di tengah krisis, di tengah kondisi yang demikian, ada satu figur yang digambarkan sangat berbeda di dalam figur penguasa dunia ini. Maka di dalam ayat 1 dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihat itu hambaku, yang kupegang orang pilihanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, figur yang lemah lembut inilah yang akan menolong, yang akan memulihkan bangsa yang letih lesu, buluh yang patah, yang terkulai, yaitu orang-orang yang sudah putus asa, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan lagi. Nah, siapakah figur itu? Dialah Yesus Kristus. Ia mengasihi buluh yang patah terkulai. Ia mengasihi mereka yang hina. Ia mengasihi mereka yang tidak berdaya, letih lesu dan berbeban berat. Dia datang bagi mereka yang sakit. Dia datang bagi mereka yang lemah iman. Dia datang bagi mereka yang tidak ada pengharapan. Dia datang bagi mereka yang lagi isoman. Supaya dibangunkan kembali. Supaya mengerti arti hidup di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, ada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam 4 Injil, ada orang-orang yang letih, lesu, berbeban berat, tidak memiliki pengharapan. Contoh, kepada perempuan yang kedapatan pernah berbuat zina, Tuhan Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada seorang yang sakit 38 tahun lamanya, dan dia menunggu
orang yang baik hati, agar ada orang yang menurunkan dia masuk ke dalam kolam Bethesda. Tuhan Yesus memberikan harapan. Bukan hanya sehat fisiknya, tetapi juga pulih rohaninya, mendapat hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata apa? Maukah engkau sembuh? Dan hari itu dia bangun, dan oleh pernyataan kasih Tuhan tadi, dia menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 11 ayat 28 berkata begini. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah ajakan yang manis, yang memberikan siraman air yang sejuk bagi setiap jiwa yang sedang putus asa dan tidak berdaya, bagi setiap buluh yang terkulai. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kisah-kisah ini mengingatkan kepada kita supaya kita bangun dari tidur rohani kita dan menyadari akan keberdosaan kita, menyadari akan ketidakberdayaan kita. Kalau kita masih mengingat kisah anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya pada waktu ia masih muda, pada waktu ia masih gagah, pada waktu dia masih kuat, dia menyenangkan dirinya, hidup untuk dirinya sendiri, berpoya-poya untuk dirinya sendiri. Dan ketika kesulitan menimpa dia, dan ketika semua hartanya habis, tidak ada makanan, dan kemudian makanan babi menjadi makanannya. Ini adalah keadaan yang tidak berdaya, bahkan yang sangat-sangat memprihatinkan. Seperti bulu yang patah terkulai dan nyaris putus. Injil Matius pasal 15 ayat 21. Anak ini berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Dan kemudian dia ingat kepada bapaknya. Dia bangun dan pulang. Karena kasih kepada bapaknya membuat bapaknya itu kemudian pesta untuk dia. Anaknya yang hilang didapat kembali. Kasih yang dinyatakan oleh Bapa kita di dalam Yesus Kristus sama seperti kasih Bapa anak yang hilang ini. Adalah kasih yang tanpa batas, yang menerima setiap orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang tidak berdaya. Itulah kasih Bapa, yaitu kasih Yesus Kristus. Dan kasih itulah yang dinyatakan melalui pengorbanannya, sehingga dia mati di kayu salib untuk menebus kita, orang-orang yang tidak berdaya, kita, orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah hari ini kita merasa lelah? Adakah hari ini kita begitu banyak pergumulan dalam hidup kita dan tidak ada solusi? Adakah engkau mengalami banyak kekecewaan yang membuat engkau putus asa? Atau mungkin engkau menganggap dirimu sudah rapuh, putus asa, dan tidak berdaya lagi? Merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli, merasa bahwa ketika kita berdoa bahkan Tuhan tidak menjawab doa kita. Saudaraku, Tuhan tidak pernah memandang rendah hati yang hancur, yang mau datang kepadanya. Bahkan kita pun dipanggil untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di dalam keberdosaan, di dalam ketidakberdayaannya. Maka hari ini kita dipanggil, mari kita bangun
Mari kita bangkit bersama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan pengharapan dan hidup kekal kepada mereka yang letih lesu dan tidak berdaya. Yang kedua, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Di dalam yang keempat saya ingin bacakan, Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Di dalam ayat 4, Tuhan mempunyai misi yang sangat besar bagi dunia ini. Dia akan menegakkan hukum di bumi dan sampai segala pulau mengharapkan pengajarannya. Bahkan Allah akan menjadikan umatnya dan terang bagi bangsa-bangsa. Betapa indahnya ketika kita di tengah ketidakputusasaan. Kita boleh dikasihi, tetapi kita juga dijadikan lebih indah. Sebab rencana Tuhan itu indah dan baik. Figur Tuhan Yesus dalam pelayanan selama di dalam dunia ini memberi gambaran kepada kita begitu jelas. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus mengasihi semua orang sampai tingkat yang paling bawah. Seperti para nelayan pada waktu dia tidak mendapatkan perhatian, termasuk tidak dipedulikan oleh masyarakat. Bahkan pada waktu itu mereka semalaman tidak mendapat ikan sepeser pun. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan memanggil mereka untuk dijadikan orang-orang yang berarti. Juga kepada Matius, pemungut cukai yang dianggap sampah masyarakat, Tuhan jadikan sebagai orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Kepada Saulus yang hari itu terpelanting dari kudanya dan kemudian menjadi buta, Tuhan berkata, "Bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Dan Saulus kemudian menjadi alat pilihan Tuhan. Saulus yang kemudian menjadi nama Paulus, bangun, bangkit, dan menjadi hamba Tuhan yang giat, rajin, bahkan setia sampai akhir. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mengapa kita seakan begitu sulit untuk mengalami apa yang disebut bangun, apa juga yang disebut sebagai kebangunan. Banyak di antara kita sudah terlena dengan kenikmatan dunia ini. Kita merasa karena segala sesuatu sudah cukup, maka Tuhan menjadi nomor 2. Banyak orang mengalami kebangunan rohani dan menyadari akan keberdosaannya ketika mengalami hal yang begitu sulit dalam hidupnya. Contohnya usahanya bangkrut, ada masalah-masalah besar, ada penderitaan-penderitaan yang mereka alami, ada bencana-bencana hidup yang lain, sehingga dia mencari Tuhan. Ketika seseorang merasa tidak berdaya seperti buruh yang patah terkulai, maka kita datang kepada Tuhan yang memberikan pengharapan itu. Saudara, tidak heran kalau kita gampang diguncang oleh tekanan-tekanan hidup yang melanda kita, yang ingin menjatuhkan kita dan memutuskan kasih kita. Mari kita mengingat firman Tuhan, bahwa sebenarnya kita ini hanya seperti buluh yang patah terkulai, yang menantikan bagaimana Tuhan mengerjakan rencananya yang indah di dalam hidup kita. Saudara, maka itu jangan kita hanya menikmati anugerah Tuhan tanpa mengingat rencana dan kasih Tuhan yang begitu besar itu kepada kita. Mari kita renungkan,
siapa sebenarnya diri kita ini. Supaya kita bisa bangun dari rohani kita. Kita menjadi alat Tuhan, di tangan Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Situasi pandemi kita tidak tahu kapan berakhir. Tapi mari kita terus bersandar Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah harapan satu-satunya bagi kita. Maka mari kita bangun. Mari kita bangkit. Dan kita tetap taat, setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Yang mengasihi bahkan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami mengalami hal-hal yang buruk, ketika kami mengalami bencana, masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan. Tuhan hadir dan Tuhan menopang kami. Maka itu sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami untuk kami terus bersandar kepada Engkau, satu-satunya pengharapan, bersandar Engkau bahwa Engkau adalah satu-satunya keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.